Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, dua murid Dewi Tangan Api yaitu Anjarweni dan Inkan Putri datang ke kediaman Brajadenta alias si Dewa Maut. Akankah terjadi pertarungan dahsyat di sana? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Akibatnya, para pengawal dan gundik Brajadenta menjerit kesakitan seraya berlari pontang-panting. Ternyata hawa panas yang dikeluarkan Anjarweni dan Inkan Putri membakar pakaian mereka. Melihat itu, Mayang bergidik ngeri. Tubuhnya menggigil ketakutan. Tanpa terasa, pedang yang dipegangnya melorot dan jatuh ke tanah. Anjarweni menatap tajam, kemudian berjalan mendekati. Ampun. Mayang menjatuhkan tubuhnya ke tanah, berlutut di hadapan Anjarweni. Tunjukkan di mana Brajadenta berada, ujar Anjarweni kasar. Mayang segera bangkit dan berjalan memasuki istana. Sementara Anjarweni dan Inkan Putri mengikuti. Istana Brajadenta benar-benar dipenuhi kemewahan. Lantainya licin mengkilat, terbuat dari batu maner bermutu tinggi. Tiang-tiang saka guru yang kokoh, kuat, penuh ukiran menjadi hiasan yang sedap dipandang mata. Dinding dihiasi puluhan lukisan karya seniman kawakan. Memasuki ruang utama, Anjarweni dan Inkan Putri disambut permadani berbulu lembut terhampar. Tampak Brajadenta duduk santai di singgasananya yang bertahtakan emas. Bajunya yang berwarna ungu semakin menyorotkan sinar gemerlap. Segera mendekat gadis-gadis manis, sambut si Dewa Maut melihat kedatangan Anjarweni dan Inkan Putri. Dari tadi aku gelisah menunggu kedatangan kalian. Jahanam, tak perlu kau bermanis mulut, umpat Anjarweni. Brajadenta tertawa. Kalau kau marah, kecantikanmu semakin mempesona. Jahanam, tak tahu malu, umpat Anjarweni lagi. Jangan terus marah begitu manis. Aku tahu maksud kedatanganmu kemari. Bukankah kau hendak mengulang kenangan manis di lembah sungai Balirang? Anjarweni menggigit bibirnya sendiri, menahan geram mendengar ucapan Brajadenta. Tiba-tiba, semua peristiwa pahit yang telah menimpanya muncul dalam ingatan. Dan kau siapa, gadis kecil? Tanya Brajadenta kepada Inkan Putri. Aku anak Resapati yang telah kau bunuh dengan biadab, saut Inkan Putri dengan ketus. Oh, jadi kau anak ketua perguruan harimau terbang itu, kata si Dewa Maut seraya tertawa kembali. Sekarang aku tahu maksud kedatanganmu, gadis kecil. Bukankah kau hendak mengantarkan nyawa untuk menyusul arwah orang tuamu yang mati sia-sia itu? Iblis keji, justru aku yang akan meminta nyawamu sebagai penebus utangmu padaku.
Wah, pandai berlaga juga rupanya kau gadis kecil, ejek Brajadenta. Tiba-tiba si Dewa Maut itu memandang tajam kepada Mayang yang dari tadi hanya diam membisu. Mayang, coba beri pelajaran kepada gadis kecil itu. Gundik Brajadenta yang memendam rasa takut tiba-tiba menjatuhkan diri dan mencium kaki tuannya. Ampunkan aku, Kakang. Aku tak sanggup, ratap Mayang. Mendengar ucapan gundiknya, mata Brajadenta mendelik. Hah? Kau takut? Tanya si Dewa Maut. Mayang mendongakkan kepala seraya mengangguk perlahan. Bang, hentak Brajadenta marah seraya menggerakkan kakinya cepat-cepat. Buak! Tubuh Mayang kontan terbang membentur dinding setebal 2 jengkal. Dan tak ayah lagi, tanpa sempat mengeluarkan suara erangan, nyawanya segera loncat dari tubuhnya. Kau memang manusia biadab, Brajadenta, teriak Anjarweni dengan keras. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Anjarweni pun menerjang si Dewa Maut yang masih duduk santai di singgasananya sambil menghentakkan kedua tangannya. Wuss! Namun tubuh Brajadenta telah lebih cepat melesat ke atas. Wah, rupanya kau ingin bermain-main denganku, gadis manis, kata si Dewa Maut sambil menguruk. Namun gadis itu cepat menangkis. Plak! Sehabis terjadi benturan, tangan kiri Anjarweni terayun menghantam dada Brajadenta. Kini ganti si Dewa Maut yang menangkis serangan murid Dewa Tangan Api itu. Plak! Melihat kakak seperguruannya tengah menggempur Brajadenta yang kesor, kejam dan bengis, Inkan Putri segera mengamposkan tubuhnya. Wuss! Si Dewa Maut terperangah sejenak melihat kehebatan murid Dewi Tangan Api yang masih berumur belasan tahun itu. Maka dia pun segera meloncat ke udara. Wuss! Tubuhnya berputar-putar laksana sebuah gangsing. Dan seketika tangan kanannya menyambar kain merah di pundaknya. Lalu, wrrrr, selembar kain merah itu berputaran di udara dan mengembang. Lalu tercium aroma harum ketika serangkum angin menyebar ke sekitarnya. Awas racun, Putri! Teriak Anjarweni memberi peringatan. Kedua gadis itu segera menahan napas dan menelan pil penawar racun yang selalu berada di dalam kantong mereka. Tiba-tiba, tubuh Brajadenta yang masih berputar-putar di udara menghujam ke arah Anjarweni tanpa bisa dihindari. Wuss! Ah! Anjarweni terkejut setengah mati melihat sebagian bajunya yang robek 2 jengkal tersambar angin pukulan si Dewa Maut. Brajadenta tertawa lebar. Wah, kulit tubuhmu semakin menggairahkan saja, gadis manis. Sebentar lagi aku akan menelanjangimu, kata Brajadenta menggiriskan. Bau Anjarweni turun naik menahan luapan hawa marah. Lalu segera diterjangnya Brajadenta dengan kalap sambil menghentakkan tangannya disertai tenaga dalam penuh. Wuss! Pukulan jarak jauh Anjarweni meluncur deras. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam, Brajadenta menyampok sehingga pukulan Anjarweni berbelok arah. Buam! Dinding istana Brajadenta kontan berlubang besar terkena pukulan nyasar. Melihat kemampuan lawan yang sedemikian hebat, kedua murid Dewi Tangan Api segera menyatukan seluruh tenaga dalam. Kedua belah tangan mereka pun merah membara. Hawa panas menerpa. Saat itu juga Anjarweni dan Inkan Putri mengayunkan tangan ke depan secara bersamaan. What? Mata si Dewa Maut mendelik. Seluruh kekuatan tenaga dalamnya pun dipusatkan kembali. Dan tiba-tiba kedua tangannya menghentak ke depan. Buar! Dua kekuatan bertemu di udara, menimbulkan suara menggelegar laksana petir menyambar. Tubuh Anjarweni dan Inkan Putri terpental, membentur dinding hingga jebol. Lalu dari mulut mereka menyembur darah segar. Gawat! Akankah
Anjarweni dan Inkan Putri bisa mengalahkan Brajadenta alias si Dewa Maut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.